Shalom semuanya. Ya, sudah kedengaran ya? Iya, sorry. Kenapa? Dengar juga Pak. Sudah dengaran ya? Ya. Iya, sorry tadi agak lama menghubungkannya. Ya, jadi seperti biasa. Jadi kalau pertemuan doa kayak gini itu kita sebetulnya ngobrol-ngobrol aja, dan saya ingin memberikan semua berkat rohani yang saya dapatkan selama 1 minggu, berharap bisa menjadi berkat ya, jadi motivasi buat kita semuanya gitu ya. Nah, tadi ketika habis penyembahan, saya pikir ada beberapa di antara kita yang memang gak terhubung. Itu sebetulnya bukan soal yang bersangkutan itu tidak tertarik atau tidak terdorong atau tidak bersemangat gitu ya, tapi memang karena masalah koneksi. Dan yang saya rasa video kita menjadi andalan bagi sahabat-sahabat setia ini untuk selalu update atau kemudian mendengarkan pertemuan doa kita. Makanya saya putuskan untuk tetap membuatkan rekaman gitu ya, sekalipun rekaman pujian penyembahan tidak selalu saya muat. Memang yang lalu itu sempat saya rekam, nanti kalau saya rasa perlu saya juga akan muat khusus video pujian penyembahan gitu ya. Nah, tetapi kayak tadi ya, karena memang saya sedang cas salah satu handphone, jadi gak merekam pujian penyembahan gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa saya itu lebih baik bersekutu dengan sedikit orang, tapi sehati, sepikir, satu tujuan, dan semuanya menikmati. Itu yang menjadi kerinduan hati saya. Jangan ada yang merasa terbeban, terpaksa untuk bergabung bersama dengan kita gitu ya, karena nanti gak akan bisa berlanjut lama gitu ya. Karena kalau tidak bisa menikmati ngobrol seperti ini kan sebetulnya ibarat kita itu, karena kita nggak bisa ketemu secara fisik ya, kita ngobrol lewat panggilan seperti ini, kita bisa transfer spirit, kita berbagi motivasi untuk semuanya bisa termotivasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita masih berada di langkah yang sama, semangat yang sama, ya spirit yang sama, kita akan menikmatinya. Ya, fisik kita memang kadang lemah, tapi nanti itu pengalaman pribadi saya sih, bukan cuma ketika kita pertemuan doa, tapi dalam doa-doa pribadi saya juga, ketika kita harus menyelipkan kemalasan kita, kedagingan kita, kelemahan kita di dalam doa, nanti kita akan rasa bahwa manusia roh kita benefits ya, mendapat manfaat daripada kita membayar harga untuk mencari Tuhan ya. Karena ya Brandon bilang, dan itu juga kita sepakat, bahwa faith is an action, itu tindakan ya. It has nothing to do with our logic, with our feelings. Gak ada hubungannya dengan logika kita, dengan perasaan kita, tapi itu adalah sebuah tindakan iman. Dan the key to the spiritual growth, kunci untuk sebuah pertumbuhan rohani, itu harus mati terhadap diri sendiri setiap hari ya. Apostol Catherine Crick juga bilang begitu,
dying to solve every day. Nah, ini yang membuat orang, kenapa ini bukan bicara tentang orang ini baik, kelihatannya alim. Enggak, itu bukan soal itu. Soal bagaimana orang kemudian come up higher, lebih semakin hari itu semakin dewasa rohani, semakin mengerti tujuan Allah dalam hidupnya, mengerti kehendak Allah, mana yang paling berharga, bernilai tinggi. Dia itu semakin bisa punya kapasitas untuk discern, untuk membedakan. Nah, itu soalnya berkaitan dengan itu. Bukan soalnya kelihatannya, oh orang ini sama-sama aktif, kok ke gereja sama-sama kelihatannya baik. Bukan soal itu. Bahkan bagi Tuhan, saya berani katakan, bukan soal kelihatannya baik, bukan soal kelihatannya agamis gitu ya. Enggak, bukan soal itu. Apa kurangnya ahli Taurat yang mereka sampai tahu tentang firman Tuhan itu, hukum Taurat itu dengan baik, tetapi toh juga bukan itu yang Tuhan mau. Tapi bagaimana setiap orang itu punya pengertian tentang pentingnya hubungan sama Tuhan, tentang pentingnya membangun sebuah kehidupan rohani. Karena kita itu bukan 100% makhluk fisik, tetapi kita itu adalah makhluk roh, kita adalah manusia roh gitu ya. Nah, jadi tadi saya udah bilang bahwa gak apa-apa, saya itu orangnya sejujurnya gak apa-apa. Bahkan kayak tadi tuh kepikiran aja suatu saat kalau nanti saya pikir saya ada buat video-video khusus gitu ya. Saya pengen buat ala-ala podcast gitu ya kan, misalnya kayak ada waktu khusus, misalnya cari waktu, saya pengen ngobrol dalam satu video lebih interaktif, misalnya dengan tim admin ya kan. Tapi nanti isi obrolan kita itu bisa didengarkan oleh orang lain ya. Ya kayak tadi saya bersyukur Pak Jos juga, saya pikir bahwa itu kreatif, ide yang kreatif gitu ya untuk membuat link itu. Kita doakan, kita support supaya itu juga bisa menjangkau gitu ya. Nah, balik lagi, kalau kita duduk sama orang yang terpaksa gitu ya, yang terpaksa untuk menggabungkan diri, itu kita bisa berasa dan kita itu rasa gak nyaman. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang punya pikiran yang sama, punya share desire ya, hasrat yang sama, itu kita bisa ngobrol lama walaupun kondisinya kayak kita cuma di WA, terus kemudian kadang terkendala jaringan, tapi kita bisa nikmati karena kita sedang ngobrol dengan orang-orang yang satu pikiran dengan kita gitu ya, yang satu hati, yang satu perasaan, yang punya satu kesukaan dengan kita. Jadi kita kayak ketemu ngobrol gitu. Saya bagikan berkat-berkat rohani yang saya dapatkan gitu ya. Berharap itu kemudian memotivasi gitu ya. Nah, itu yang kita kerjakan di sini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, karena Bu Idam punya waktu khusus ya, kita hargai itu. Karena Bu Idam bilang bahwa gak bisa lagi ikut pertemuan doa Jumat karena ada ibadah keluarga gitu ya. Nah, saya sangat menghargai itu karena jangan sampai gara-gara ada pertemuan doa kita jadi terganggu pertemuan doa keluarganya gitu ya. Jadi sebuah keputusan yang harus dihargai. Nah, karena itu nanti saya ulangi ya, mungkin juga Pak Bu Idam harus dengar dari saya bahwa karena kita itu di army ya, diibaratkan sebagai tentaranya. Jadi di sini harus punya komitmen, dan yang ada di sini adalah yang berkomitmen berdoa. Nah, tadi saya udah bilang nggak ada kurangnya kok yang ada di MTRC yang dipimpin oleh Bu Edi, back to back from Monday to Wednesday, yang dipimpin oleh Pak Jos, kemudian Bu Alina ya. Orang di sana aktif juga, saya lihat Yanti juga cukup aktif, Bu Marta juga aktif, Bu Hermin ya. Jadi
Bahkan nanti beberapa orang kalau tambah lagi dari yang saya selalu rindukan, ada orang-orang lama bisa bergabung, termasuk yang dijangkau Pak Jos, itu juga udah keren gitu ya. Nah, hidup pertemuan doa di sana gitu ya. Nah, tapi di sini tuh standarnya beda. Kalau di pertemuan doa Senin, Selasa, Rabu, kalian bagaimana saling memotivasi, saling memberi sharing, memberi kesaksian. Tapi di sini lebih pada pembekalan. Jadi jelas karakter pertemuan doanya itu beda gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang, apalagi kita harus konsisten gitu ya. Saya bukan menyombongkan diri, tapi saya pastikan ketika dulu saya aktif di gereja lokal, apapun tindakan pemimpin, bahkan ketika ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang keras, itu saya sangat menikmatinya. Saya pelototin mata saya itu nggak beralih dari dia, bukan karena marah, melototin marah, tapi saya suka dengan itu. Persis kayak mama saya suka nasihat, saya suka teguran, saya suka disiplin gitu ya. Nah, kan itu baik bagi diri kita sendiri. Jadi nanti Bu Idam juga nggak ada alasan untuk sakit hati, karena kalau dikeluarkan dari pertemuan doa masih ada MTRC gitu ya, karena tetap masih satu keluarga di sana, cuma dikeluarkan dari sini karena di sini ada standar gitu ya. Bahkan yang lain juga, bukan saya ngusir gitu ya, ya kalau merasa itu terpaksa gitu ya, terpaksa untuk bergabung di sini, ya nggak apa-apa. Misalnya belum bisa berkomitmen, ya nggak apa-apa juga mundur gitu ya. Cuma kemarin kan saya sampaikan agak keras, cuman maksudnya kan kalau memang ada di antara mereka sebetulnya itu mau bergabung, tapi seperti Pak Titius misalnya gitu ya, dia itu saya tahu berkomitmen untuk bersama dengan kita, tapi koneksi yang tidak selalu bisa setiap waktu menghalangi gitu ya. Makanya apa ya, kalau saya ngomong sama kalian itu kita doa, karena itu saya doakan breakthrough in finances dalam keuangan. Bukan kita mau kaya, enggak, tapi maksudnya supaya kita bisa lebih leluasa. Misalnya apa yang kurang terkait dengan pelayanan kita bisa penuhi. Nah, tahu nggak kenapa saya selalu dorong kalian untuk selalu bersemangat dalam Tuhan, karena Tuhan bilang ke Brandon, ini saya udah tahu banget ya. Kalau saya lihat setiap jawaban doa kan kadang-kadang Brandon buat dalam posting kan, bukan dalam video. Apa yang Tuhan jawab itu persis banget gitu ya. Benar-benar Tuhan sudah bicara dekat, melangkah ke Oklahoma gitu ya, untuk ngomong, untuk persiapan kita gitu ya. Sungguh itu dari Tuhan. Jadi dia bilang kayak gini, orang-orang yang nanti akan ada masa sebelum kebangunan rohani, Tuhan akan adakan namanya finances breakthrough ya, terobosan dalam hal keuangan. Bukan untuk memperkaya diri kita lagi, of course Tuhan mau kita menikmati hidup, tapi bagaimana kita lebih leluasa untuk misalnya ya, kalau kita punya finances yang lebih leluasa kan, misalnya semua hanya bisa terkoneksi dengan internet gitu ya, semua bisa terkoneksi, gak ada yang terkendala apapun yang berkaitan dengan pertemuan doa kita gitu ya. Nah, akhirnya bisa lebih baik gitu ya. Makanya gak salah kita berdoa untuk finances. Dan yang tadi saya bilang kembali, Tuhan bilang mereka yang akan mendapatkan itu adalah mereka yang tekun mencari Dia. Karena itu ada dasar firman Tuhan. Tuhan bilang bahwa cari aku tiap hari, cari sungguh-sungguh, dan itu yang saya kerjakan. Dan saya bisa bersaksi gitu ya, bahwa bagaimana setelah Tuhan terus latih saya dari waktu yang lalu sampai sekarang, saya nggak benar-benar pikirin tentang bagaimana saya punya balance. Saya punya account saya gitu ya. Nggak saya pikirin. Saya itu baca firman tadi ya. Yesus bilang, don't be troubled, just trust in me. Jangan gelisah hati, percaya aja kepada saya. Saya bilang gini, saya kan sering merenungkan Tuhan, dan saya sering ngobrol sama Tuhan, dan saya terus bayangkan kehebatannya. Dan saya bilang gini, bahwa iya ya,
Sebenarnya tahu nggak? Zaman sekarang saya bukan menentang ilmu pengetahuan ya. Tuhan pun enggak. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa pengetahuan akan terus bertambah. Jadi pengetahuan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi tahu nggak? Kecenderungan orang yang pintar, orang yang punya intelijen atau pendidikan cenderung menggunakan logikanya dan tidak pakai iman. Sementara iman itu nggak ada hubungannya dengan logik dan tidak ada hubungannya dengan perasaan. Dan saya renungkan ya, Abraham dan Sarah itu, kemudian Daud memang dia terlatih, tapi dia bukan lebih pada mengunggulkan mereka punya logik waktu itu. Benar-benar hati mereka itu percaya. Jadi dari dulu kalau baca firman Tuhan, saya sangat menikmati firman Tuhan gitu ya. Tuhan itu minta percaya aja. Nah, believe and trust. Dia punya distinction. Mereka punya perbedaan. Kalau believe, kalau kita katakan believe di bahasa Indonesia bilang ya sama-sama percaya. Tapi kalau believe itu percaya bahwa Tuhan itu ada. But trust itu benar-benar mempercayakan diri sama Tuhan. Nah, Yesus selalu bilang trust me. Jadi tahu nggak sebetulnya Tuhan itu maunya kita itu percaya sepenuhnya pada Dia. Yang tadi saya bilang, saya udah buktikan kok, dan saya sangat bersyukur untuk pencapaian rohani saya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bahwa ya memang juga ya, ngapain juga harus menjadi orang yang ya memang ya satu sisi sih kita hidup, Tuhan berkati hidup kita, tapi maksudnya itu bukan prioritas kita. Yang paling menjadi prioritas kita adalah Tuhan, gitu ya. Yang paling menjadi prioritas kita adalah Tuhan. Nah, saya dilatih untuk bagaimana malam-malam saya suka sampai kadang saya nggak bisa tidur sampai lama gitu ya. Saya berbaca roh, saya merenungkan Tuhan, saya menikmati Tuhan di dalam hidup saya gitu ya. Saya memberikan manusia rohani saya itu makan dengan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Nah, orang-orang nanti yang akan dibuat berbeda oleh Tuhan itu adalah orang yang beribadah. Orang yang beribadah kan ada dasar firman-Nya. Nanti Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang enggak. Bukan cuma nanti itu ketika Tuhan datang, tapi dalam hidup juga Tuhan akan bedakan umatnya dan bukan umatnya gitu ya. Nah, orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan itu nanti akan Tuhan buat perbedaan. Ini mati lampu biasanya sih cuma bentar ya, jadi agak gelap nanti di video. Nah, jadi itu kenapa saya bilang come higher, karena Tuhan itu nanti akan berkati. Syaratnya kata Tuhan itu mereka yang terus mencari Dia, yang terus mencari Dia. Nah, itu yang saya kerjakan dalam kehidupan saya. Dan benar, saya memang tidak menjadi kaya raya. Saya memang tidak menjadi dalam ukuran manusia. Oh, itu tuh jadi misalnya secara finansial menjadi berlimpah. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya melihat karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu adalah gembala dalam kehidupan saya. Dan itu lebih tinggi, kekayaan rohani itu lebih tinggi daripada kekayaan yang sementara, gitu ya. Nah, itu kenapa saya terus dorong kita untuk cari Tuhan lebih lagi. Karena saya itu juga masuk akal. Gak mungkin Tuhan berkati sama orang-orang yang bermalas-malasan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Itu kan kata-katanya juga udah bilang bahwa He is a rewarder. Dia adalah orang yang akan sungguh-sungguh mengupahi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, gitu ya. Jadi itu kenapa saya dorong kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Salah satunya untuk itu, tapi bukan satu-satunya untuk itu, gitu ya. Nah, saya mau katakan pada kita juga gini. Saya berangkat dari firman Tuhan. Saya dorong kita ya. Saya itu semakin dengan firman Tuhan itu semakin tertarik, semakin melekat. Jadi banyak sekali yang saya belajar dari ChatGPT ya. Misalnya kenapa Tuhan itu bilang, saya jelaskan ya, saya selalu bilang sama dia, jelaskan dengan perbandingan
bahasa aslinya gitu ya. Dan dia terangkan dan saya semakin terang mengerti firman Tuhan itu, dan saya menikmatinya. Saya jadikan itu roh saya itu bergelora. Salah satu yang saya mau bagikan adalah ini. Ketika membaca, saya sedang baca di kitab Yohanes sekarang, bagaimana Yudas Iskariot itu ketika kan Maria itu menuangkan minyak, mengolesi kaki Yesus dengan rambutnya, dia begitu tega untuk bilang, kenapa minyak yang mahal itu udah upah 1 tahun, lebih baik dijual untuk orang miskin. Nah, sekarang coba kita bayangkan gini, kita saudara, misalnya ada saudara, terus ada saudara yang berbuat baik kepada orang tua di hadapan kita, terus kita bilang, ngapain berbuat baik pada papa mama, lebih baik misalnya kasih orang miskin. Nah, kalau kita mengasihi itu orang tua kita malah senang. Ada saudara yang menghormati mama kita, yang berbuat baik, buat senang sama orang tua kita kan, kepada orang kita kasihi kan. Nah, apa yang saya dapatkan gini, bahwa memang Yudas Iskariot ini gak pernah mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah mengasihi Yesus secara pribadi. Nah, itu yang membuat dia bisa tega untuk bilang, ngapain daripada ke Yesus, lebih baik jual sama orang miskin. Nah, saya renungkan, orang bisa, itu Tuhan loh, orang bisa berjalan, duduk, makan, menghabiskan waktunya dengan pribadi Yesus, tapi dia tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi. Dia nggak pernah mencintai pribadi itu. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Yudas Iskariot hidupnya berakhir. Nah, yang saya belajar adalah, dan ini saya berikan pada kita, orang bisa saja jadi orang Kristen sejak lahir, tetap ke gereja, kelihatannya sibuk dengan kelihatannya hal-hal rohani, kelihatannya aktif di pelayanan, tapi dia nggak pernah mencintai pribadi Yesus. Yang betul adalah Yesus itu harus menjadi pribadi, menjadi pusat daripada kekristenannya harusnya. Nah, Yudas gagal dalam mengikut Tuhan karena dia nggak pernah mencintai pribadi itu. Nah, saya sangat mencintai Tuhan dalam kehidupan, saya tahu itu, dan itu yang membuat suka duka dalam mengikut Tuhan itu menjadi bagian daripada kasih, sehingga nggak pernah mundur, nggak pernah menjadi kecewa. Memang kadang-kadang menjadi lemah, kadang-kadang ada waktunya lemah, tapi tidak akan pernah menjadi berakhir karena sudah mengerti tentang Tuhan itu. Itu yang Tuhan mau dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, dalam kekristenan juga, selain tadi saya bilang, orang bisa ke gereja dari kecil, merayakan Natal, kelihatannya aktif di pelayanan, tapi dia nggak kenal Tuhan loh. Dia nggak pernah mencintai pribadi Tuhan itu loh. Itu kenapa orang bisa bahkan punya pelayanan besar, tapi dia nggak pernah mencintai Tuhan. Saya ada lihat wawancara dengan hamba Tuhan Mega Church dari Amerika. Dia nggak pernah berani mengatakan tentang dosa, yang berkompromi, yang dia memberitakan firman yang cenderung berkompromi sama dosa gitu ya. Tuhan kan udah bilang bahwa orang, nah itu juga ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Sadu. Kan saya udah bilang ya, yang saya rekomendasikan kepada kita selain Brandon, Sadu, dan juga ada yang terbaru, Perry Stone, sebelumnya ada John Bevere. Ya, ini semuanya sama. Ketika Brandon bilang tahun 2026 akan ada cleansing in the house of the Lord. Nanti hamba-hamba Tuhan kita akan saksikan mereka akan ada penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jadi kalau nanti ada berita misalnya tiba-tiba hamba Tuhan, kan ada kecenderungan ya, ada hamba Tuhan bukan cuma satu, saya lihat di media sosial, kemudian meninggal ketika di podium ya,
ketika di mimbar, jangan selalu berpikir oh ini berarti hamba yang setia, yang kemudian hidupnya tuh pas mau melayani Tuhan. Kita kan nggak bisa pastikan, dan saya juga nggak katakan itu itu mah karena dapat hukuman Tuhan, nggak bisa. Tapi maksudnya itu jangan secepat itu kita berpikir oh berarti ini hamba yang setia ya, yang sampai dia matinya itu dalam pelayanan. Belum tentu, karena Ananias dan Safira itu matinya itu di rumah Tuhan, di bait Tuhan gitu ya. Nah, kemudian juga anaknya Elia, anaknya Imam Eli ya, bukan Elia, Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu juga di dalam tempat peribadatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Brandon bahwa nanti akan ada pembersihan rumah Tuhan, itu juga terkonfirmasi oleh Nabi Sadu ya, bahwa nanti bukan cuma hamba Tuhan, ternyata orang Kristen yang masih main-main di dalam 2026 ini, kita akan lihat mereka akan dibersihkan oleh Tuhan. Nah, kembali pada Rema yang saya katakan, orang jangan lihat daripada besarnya pelayanan orang, bukan soal itu, bukan itu ukuran dia telah berjalan dengan Tuhan. Sebab ada orang yang bela-belain pelayanannya, reputasinya, pelayanan. Ada banyak orang termotivasi, dan kebanyakan orang Kristen kok yang tersesat, yang tidak tahu membedakan ini dari Tuhan apa enggak gitu ya. Nah, apa yang saya belajar dari ayat itu adalah ada orang yang sudah berjalan hidup bersama dengan Yesus, tapi dia nggak pernah mencintai Tuhan Yesus. Dia bisa tega katakan, ngapain itu hampur-hampurkan itu minyak, lebih baik dijual kepada orang-orang miskin. Padahal dia juga bukan berarti karena mengasihi orang-orang miskin, tapi karena dia pemegang kas dan dia adalah orang yang tidak jujur dalam hal pengelolaan kas itu gitu ya. Nah, saya renungkan, termasuk orang-orang ya, saya nggak sedang spur on, kayak menyindir orang-orang tertentu yang kita tahu, tapi saya bicara secara universal atau secara lebih besar. Kenapa sih orang-orang bisa tinggalkan Yesus, entah karena jodoh, karena pasangan, karena cuma laki-laki atau perempuan atau karir, atau misalnya jadi percaya tahayul. Kita kan bisa lihat jadi percaya ini kayak macam-macam lah ya bentuk penyesatan. Karena tadi kan saya bilang saya nggak mau juga omongin orang-orang tertentu, saya berbicara secara universal. Itu tahu nggak? Karena dia nggak pernah melekat pada pribadi ini. Tapi kalau sudah melekat sama namanya Yesus, dia tidak akan pernah berubah. Dan kalau sudah merasakan nikmatnya hubungan dengan Tuhan, nikmatnya kasih Tuhan, hidup seperti apapun, kan sama seperti rumah tangga, dalam suka dan duka, ya kan tidak mungkin menjadi langsung pecah gitu kan. Tapi ada nikmat kasih yang tulus yang mengikatnya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Yang saya belajar adalah untuk kita semuanya, yang juga termasuk dengan pertumbuhan rohani. Yang saya kemarin bilang, hati kita itu beda. Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan itu dengan yang tidak itu beda. Hati yang udah terbentur dengan proses Tuhan, yang udah dibentuk, itu beda kualitasnya. Saya udah bilang, saya akan bersyukur sangat pada Tuhan. Daging saya memang teriak di waktu yang lalu, tetapi sekarang saya terus mau minta dibersihkan. Lord, saya mau saya mau memiliki lowliness of heart. Saya memiliki kerendahan hati. Saya harus tahu siapa Tuhan. Gak boleh komplain, gak boleh kayak gak enak hati. Harus benar-benar itu yang Tuhan bilang juga sama Brandon kan, humble yourself. I'm not entitled. Saya merasa nggak punya hak untuk komplain sama Tuhan. Jadi dalam iman udah semakin mantap gitu ya. Tapi juga dalam pengenalan, berserah semakin bagaimana ya supaya setiap hari itu bagi saya selalu bilang bahwa
sama Tuhan yang paling tinggi yang saya paling minta adalah yang paling saya suka bahwa kalau saya setiap hari Tuhan dedicate a sweet smell of fragrance, ya, mempersembahkan wangi-wangian yang harum di hadapanmu melalui kehidupanku. Bagaimana saya, ya, itu kan sudah komitmen, itu memang sudah kemauan bahwa saya mau Tuhan lihat itu gak apa ya, maksudnya itu dua video Brandon yang terakhir itu bukan yang paling terakhir ini. Yang terakhir ini dia Tuhan udah ajarin dia sesuatu buat kita juga, tapi dua sebelumnya luar biasa. Bagaimana setiap hari itu Tuhan kan lihat kita di dalam segala hal. Saya membawa persembahan bagi Tuhan melalui perkataan saya, melalui kehidupan saya, apapun yang saya lakukan itu jangan sampai benar-benar, jangan sampai buat Tuhan itu, ya kalau sampai stance, ya sampai menjijikan, jangan. Maksudnya itu jangan sampai nggak puas gitu ya, bahwa di dalam segala sesuatu saya bersyukur kepada Tuhan, apapun yang saya perbuat itu untuk Tuhan, dan itu bagi Tuhan itu menyenangkan, dan itu yang paling saya suka. Apapun yang saya kerjakan itu benar-benar align dengan firman Tuhan. Nah, itu yang selalu saya minta sama Tuhan. Nah, saya mau bagikan ini bagi kita, karena orang-orang yang tidak bersama dengan kita, ya, itu sebenarnya nggak pernah punya pengenalan akan Tuhan, nggak pernah pengenalan akan Tuhan. Jadi gini, saya juga hubungannya dengan iman itu ya. Brandon bilang kayak gini, itu pas banget. Kita itu cenderungan dididik itu ya cuma gereja-gerejaan, nggak pernah dididik menjadi punya backbone like a crowbar. Dia punya tulang punggung seperti linggis yang punya kerohanian, ya, iman yang kuat. Jadi gini, kalau kita kan dulu, termasuk saya, kan cenderung orang Kristen ya, jadi baik, taat, segala macam penyembahan. Tapi kita gak pernah loh benar-benar secara detail, secara sporadis, secara total dididik untuk percaya. Benar gak? Jadi kita itu ke gereja, kebanyakan dia datang ke gereja dengan firman Tuhan, dia jadi orang baik gitu ya, mungkin melayani segala macam, pergi ke marketplace. Ya, kita hidup sebenarnya cenderung mirip sama dengan cara hidup dunia. Nah, padahal dari cerita saya tadi ketika Tuhan bicara pada Abraham, ketika dia juga bicara para murid, trust me. Jadi sebetulnya yang paling benar adalah porsi cara hidup kita di dunia ini adalah bagaimana kita itu sebetulnya percaya gitu. Kita melakukan segala sesuatu, iya, kita bekerja, kita lakukan segala sesuatu, iya. Tapi maksudnya gini, ada bagaimana saya menjelaskan ini? Bagaimana kita itu sebetulnya dibangun satu pondasi, kita ini hidup ini bersandar sama Tuhan loh. Bahwa kita itu makan, minum, semuanya itu tuh di tangan Tuhan loh. Kita itu bersandar sepenuhnya di dalam Tuhan loh. Tuhan itu gini loh, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Orang bisa bekerja, tapi Tuhan itulah yang semuanya menjadikan semuanya. Jadi kalau orang punya iman seperti yang dimaksud sejak dulu kala, sejak Tuhan membawa Abraham, kemudian melatih Daud, kan kita lihat di Mazmur, tetapi ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Padahal kan itu kata percaya itu kan kelihatannya nggak cerdas, kelihatannya nggak intelijen. Apalah, mana percaya, kan nggak boleh cuma yang percaya. Itu kan kata manusia. Nah, tapi kalau menurut Tuhan, kita itu mestinya harus percaya. Percaya itu, tahu nggak? Ciri-ciri orang yang percaya, ya, seperti yang Tuhan bilang sama muridnya, ya, jangan gelisah, latih. Jadi kalau orang punya pilar iman, misalnya kayak saya kesaksian ya.
Saya nggak pernah cek lagi rekening saya. Saya nggak pernah lagi pikirkan tentang uang saya. Karena saya sudah katakan bahwa, dan puji Tuhan udah terlatih, nggak ada namanya takut, nggak ada namanya gelisah, nggak ada namanya khawatir. Yang ada pikiran saya dipenuhi banjir dengan saya itu merenungkan firman, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya melakukan semua untuk Tuhan, saya belajar gitu ya. Nah, semua terkendali karena topangan hidup saya itu adalah iman. Orang benar itu tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta roti. Nah, firman ini lebih kuat daripada kuasa uang. Firman yang berkata bahwa orang benar itu nggak pernah dibiarkan. Tuhan diberkati dia yang mencari Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Kekuatan firman ini itu lebih kuat daripada uang, lebih kuat daripada emas, permata, kekayaan. Dan firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih, karena Tuhan sudah, memang daging saya teriak, tapi sekarang saya menjadi baru. Sesuatu yang saya nggak pernah dapatkan selama puluhan tahun jadi Kristen. Saya nggak pernah dididik untuk punya pilar namanya iman. Padahal itulah yang Tuhan ajarkan, bagaimana kita punya iman kepada Tuhan. Iman itu percaya, bukan berarti nggak bekerja, bukan berarti nggak menabung, tapi di atas semua itu jangan sampai uang lebih memberikan manusia itu keyakinan daripada Tuhan. Jadi kalau orang masih rasa aman karena rekeningnya banyak, itu berarti imannya itu pada uang. Tetapi ketika orang tetap bisa tenang dan dia tahu gini, Tuhan adalah penjagaku. Dia di Mazmur 23 kan juga dikatakan, Your brothers that they comfort me, because you are with me. Jadi di Mazmur 23 juga udah bilang, karena kau bersama dengan aku. Di Mazmur 121 juga dikatakan Tuhan ada di sebelah kanan kita. Di Matius juga dia menyertai kita. Jadi Tuhan itu justru mau sebetulnya adalah bahwa udah uang tidak boleh menjadi kekuatan, menjadi kepercayaan, menjadi pengharapan dalam hidup kita. Yang benar adalah iman kepada Tuhan membuat segala sesuatu menjadi berjalan baik. Makanya saya bilang, saya awal-awal saya menjadi takut, saya akan menjadi sedih, tapi saya merdeka setelah dibangun dan diubahkan oleh Tuhan bahwa pengharapanmu, kekuatanmu, hidup dan mati kamu adalah iman dan Yesus yang ada di dalam hidupmu. Dan saya bilang ini yang Brandon katakan. Dulu kita tidak pernah dididik supaya kita benar-benar beriman kepada Kristus, bukan pada apapun yang dapat kita miliki, tetapi hidup kita itu, rasa aman kita itu di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu lebih berharga, lebih nyata, lebih kuat daripada nominal uang. Bukan berarti uang tak penting, tapi kalau ada Tuhan, itu akan semuanya menjadi aman. Nah, itu yang Tuhan mau, dan Tuhan bangga ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah jaminanku, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur katakan hari demi hari dia menanggung bagiku, dan saya nggak perlu tahu bagaimana caranya, karena dia bertanggung jawab atas hidupku, dan itu benar-benar mengubahkanku, dan itu yang membuat saya menjadi kuat. Saya nggak menjadi konflik. Nah, saya tetap bersemangat sekarang karena saya sudah membangun fondasi iman. Nah, itu yang saya mau tanamkan kepada kita. Miliki pengalaman yang baik sama Tuhan. Seperti Paulus katakan, I know whom I believe. Saya tahu siapa yang aku percaya. Saya pun juga udah katakan, siapa yang mengenal, siapa yang aku percaya. Yang menciptakan segala sesuatu yang manusia nggak bisa ciptakan. Dialah yang membuat semuanya ini, dan aku percaya kepada Dia. Bagian saya adalah untuk percaya kepada Dia, untuk mengasihi Dia, untuk melayani Dia. So live according to His word every single day. Aku mau hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Janji Tuhan itu dalam hidup saya. Dan kalau kekristenan orang seperti ini, tahu nggak? Apapun hidupnya tidak akan yang aktif boleh di unmute ya, handphonenya ya, supaya nggak ada suara-suara masuk ya. Ya,
Jadi itu yang saya mau tanyakan kepada kita. Jadi kekristenan itu lebih daripada KTP, lebih daripada sudah Kristen puluhan tahun menjadi pelayan dulu. Tapi seberapa engkau mengenal Tuhan, seberapa engkau sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Dia. Kalau kita percaya kepada Dia, memang gak cukup banyak uang, tapi kan ada Tuhan yang lebih besar daripada uang. Ada Tuhan yang sebentar saja bisa mengubah segala sesuatu dalam sekejap mata. That's faith. Nah itu yang selama ini kebanyakan orang Kristen gak miliki, gak diajar di gereja. Maka tidak heran banyak yang tinggalin Yesus, banyak ketika hidup menjadi tidak enak, tidak berdoa lagi, tidak baca firman lagi, gak bersemangat lagi, karena engkau tidak pernah kenal Tuhan. Saya bisa katakan sama orang itu seperti itu. Engkau tidak pernah membangun imanmu di atas pribadi yang gak kelihatan, tapi dia ada dan gak kelihatan memang, tapi dia terasa. That's I call steady faith. Itulah iman yang teguh. Tuhan membawa kita ke sana. Kalau Tuhan nanti datang, Dia akan bawa, yang saya percaya, orang-orang yang Dia cium ada iman yang seperti ini di dalam dirinya. Nah, itu datang ketika kita benar-benar, we have to intentional set aside time to seek God. Kita harus dengan sengaja menyisihkan waktu untuk mencari Tuhan. Nah, saya bisa lihat kok, walaupun saya juga punya pelayanan besar, tetapi Roh Kudus itu nggak salah memberikan saya satu gift, gitu ya. Saya bisa tahu orang itu yang benar-benar udah terbentur dengan kebenaran firman Tuhan, yang sudah diubahkan, yang benar-benar hidupnya diubahkan. Saya bisa tahu karena saya punya kesaksian sebagai barometernya, sebagai standarnya. Jadi lihat ya, kalau orang benar-benar seperti yang saya maksud, hidup tidak selalu enak pun, uang tidak selalu banyak pun, karena ada Yesus yang lebih kuat daripada keadaan, saya akan tetap aman, saya akan tetap bersemangat, saya akan tetap memuji Tuhan, saya akan tetap melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang umat akan menjadi umat yang kuat, akan tetap bertindak sampai pada kesudahan. Jadi ini yang selalu saya ingin bicara kepada kita, gitu ya. Saya kemarin ketika saya tahu itu Tuhan, ketika Tuhan bilang sama Brandon, kamu ya, untuk juga kamu katakan itu, gitu. Ketika nanti nonton videonya, jadi intinya gini, Brandon ngomong sesuatu, dia ngomong apa yang menjadi ada di dalam hatinya dan dalam putus, dan Tuhan senang dengan itu. Saya juga rindu ketika saya ngomong yang seperti ini, walaupun saya nggak sampai pun akhirnya saya nggak kasih platform yang lebih besar gitu, tapi Tuhan senang mendengarkan setiap apa yang saya katakan, bahwa karena setiap apa yang saya katakan itu memang itulah yang Tuhan mau. Bagaimana orang itu kuat di dalam Tuhan karena dia sudah terbentur dengan kebenaran, dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi, dan dia terlihat dari cara hidupnya. Bukan lagi dia mengasihani diri sendiri, bukan lagi dia menjadi orang yang tidak tahu bahwa yang paling berharga itu kan Tuhan, gitu ya. Sukacitaku itu nggak ditentukan oleh apapun. Saya harus bersemangat, saya harus selalu menyenangkan hati Tuhan, ya kan. Saya harus didapati itu sempurna, gitu ya. Itu adalah hasil dari orang yang punya pilar iman yang benar, yang hidup, yang sudah dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kenapa Yudas yang menghabiskan waktunya dengan Tuhan, tetapi ternyata hidupnya berakhir tragis karena gak pernah mengenal pribadi Tuhan itu. Nah, yang saya ajarkan di dalam pelayanan saya adalah dan yang saya hidupi adalah bagaimana kita mengenal siapa Tuhan, mencintai Dia, dan tidak punya syarat apapun. Mau hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan, kita tetap mengasihi Dia, dan yang Tuhan mau, Tuhan itu sangat tertarik dengan iman. Makanya Tuhan selalu bilang sama muridnya, don't be troubled, trust in me. Percaya itu punya kuasa yang dahsyat. Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, itu akan menggerakkan hati Tuhan. Di ayat selanjutnya juga tadi saya bilang, kalau kau percaya,
Percaya, Tuhan bilang kalau kamu pinter, nggak bilang kayak gitu. Kalau kamu kaya, kalau kamu nanti terkenal, nggak gitu. Tuhan cuma bilang kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, jauh lebih besar daripada yang kamu lakukan. Kalau kamu percaya, kalau kamu nanti minta, kamu akan, I will do it for you. Saya akan melakukannya bagimu. Nah, memang untuk sampai pada sebuah standar iman yang Tuhan mau itu kan kita diuji, kita diproses, sama seperti logam itu ya, emas itu kan harus melalui proses. Iman yang murni itu maksudnya gini. Emas itu kan dipanaskan dalam tingkat kepanasan api sampai sangat-sangatnya terbuang, tapi dia nggak hangus. Nah, demikian juga dengan iman orang Kristen yang sejati. Sekalipun situasi hidupnya itu tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi imannya itu nggak lebur, nggak kebakar, nggak menjadi hilang, nggak menjadi lenyap, tapi tetap percaya sama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau bangun di dalam kehidupan kita. Mengenal Tuhan jangan seperti Yudas Iskariot, berakar di dalam Tuhan, mengasihi Dia dan percaya kepada Dia. Dan selalu saya bilang dengan sederhana, bagaimana kita mengenali diri kita? Kita ini punya iman dalam kualitas mata Tuhan gak ya? Yang benar-benar percaya bahwa sekalipun misalnya keuangan saya nggak selalu mapan, tapi kan gantinya ada Yesus yang lebih kuat daripada uang. Ada Yesus kan yang bisa melakukan jauh lebih besar daripada uang bisa lakukan. Jadi rasa amannya itu ada di dalam Tuhan. Itu namanya orang yang beriman kepada Tuhan. Dan selalu saya bilang, iman itu tidak timbul begitu saja. Kalau nggak benar-benar selesai time, nggak benar-benar menghabiskan waktu. Saya udah bilang, saya tahu apa yang saya katakan. Saya semakin mencintai, semakin menyukai firman Tuhan, karena saya sudah semakin ngerti. Misalnya ini Tuhan bilang nanti kalau aku mati, kalau biji mati, kalau dia nggak mati, dia tetap satu saja. Saya minta dijelasin lagi. Oh ya, itu maksudnya dengan kematian Yesus, dia diibaratkan sebagai biji gandum, kemudian nanti lewat dia akan ada kehidupan. Itu namanya kalau dia mati kemudian akan banyak kehidupan. Ada banyak lah pokoknya. Jadi bagi saya itu setiap ayat itu tuh menjadi terang benderang, nggak ada yang tertutupi. Itu semakin saya tertarik membacanya, semakin melekat di dalam diri saya gitu ya. Nah, orang-orang yang benar-benar bertumbuh selama ini di dalam Tuhan, itu akan selalu keluar motivasi, akan selalu keluar hikmat, karena dia datang kepada sumber itu, baik hadirat Tuhan, baik firman Tuhan, maupun mungkin juga revelation yang baru, sehingga dia tidak pernah dipengaruhi oleh apapun. Dia akan tetap kuat di dalam Tuhan karena hal-hal yang tadi. Dan saya katakan juga bahwa hati kita itu juga dipengaruhi sebetulnya oleh ya tadi sih, dasarnya itu kan kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu akan mempengaruhi hati kita dalam ingin mengenal Tuhan lebih lagi, ingin mau bertumbuh lebih lagi. Dan yang saya tahu, dan itu yang saya saksikan, untuk orang yang dekat, yang selalu mencari Dia, Tuhan akan menyatakan rahasianya loh. Sekali lagi saya katakan, saya bilang saya nggak akan patah semangat kalau saya mungkin tidak sehebat pelayanan di luar sana. Tetapi yang saya tahu, walaupun saya kecil seperti ini, lihat bagaimana Brandon menyatakan sesuatu, dan saya nggak akan pernah ngikutin dia kalau Roh Kudus nggak bicara sama saya. Dan ada konfirmasi yang saya ikutin, misalnya tentang bagaimana saya tahu Tuhan itu mau datang, itu juga terkonfirmasi misalnya dengan orang-orang yang Tuhan bawa di lingkungan saya pribadi ya, dan juga saya bawa ke dalam komunitas ini. Orang-orang yang ditunjukkan ini orang-orang yang seperti Sadu itu juga nggak menundukkan diri ke dalam sebuah gereja lokal. Jadi dia itu punya pendirian pelayanan yang independen, sama seperti Brandon ya. Jadi kalau Brandon itu kan hampir nggak diterima
Dan Tuhan juga udah bilang kamu tuh nggak terlalu diterima oleh gereja-gereja megachurch. Kenapa? Mereka itu sibuk fokus dengan doktrin mereka. Yang penting mereka lakukan ibadah ya seperti biasa tanpa memikirkan tentang isi hati Tuhan. Nah, juga John Bevere. John Bevere itu bahkan saya pernah dengar videonya, orang-orang pada bilang, kamu sebaiknya buka gereja. Enggak, saya memang dipanggil untuk menjadi penulis, membuat seperti ini, dan saya membangun gereja Tuhan juga, walaupun tidak secara gedung gitu ya. Nah, bukan soal orang kelihatannya punya panggung seperti apa, bukan, tapi kalau akhirnya kena namanya cleaning, kena pembersihan daripada Tuhan, buat apa? Karena kan Alkitab juga bilang bahwa aku berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, saya melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan, saya nggak pernah mengenal kamu loh. Orang-orang jahat membuat kejahatan. Jadi bukan soal itu ya, tapi bagaimana kita melekat, mengenal Tuhan, dan juga mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, jadi saya berharap melalui apa yang saya bagikan, kita belajar dari Yudas Iskariot yang tidak pernah mengenal pribadi Tuhan. Ya, saya juga bilang sih ya, termasuk khususnya dulu aja yang saya bicara, yang dulu aja, yang bagaimana orang-orang setia di sini kan yang udah puluhan tahun, yang ya kurang lebih 10 tahun lah saya katakan sama dengan saya. Kita bisa lihat ada orang-orang, saya tahu kok, ada orang-orang yang pernah misalnya ikut kita sungguh-sungguh, tapi nggak pernah bisa berakar loh, nggak pernah bisa berakar. Bahkan ada yang tersesat, ada yang ada salah seorang yang memang dulu di antara kita ya coba mau kayak kirimin saya video-video gitu ya. Nah, saya coba cek ini masih aneh nggak, karena kan pada dasarnya saya nggak ikutin akun-akun orang. Oh, dia itu masih tetap menyimpang gitu ya. Saya nggak buka gitu ya, dia usaha kasih ke Messenger, kasih ke WA, tapi saya langsung hapus gitu. Saya nggak buka karena saya nggak punya waktu untuk hal-hal yang nggak penting gitu ya. Nah, kenapa kita bisa lihat orang bisa aneh karena nggak pernah berakar mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, dan di sini juga saya tambahkan orang-orang yang terkait dengan rekomendasi video sebagian di akun pribadi saya ya. Nah, itu juga salah seorang yang saya tahu itu nggak sengaja, nggak kebetulan, bukan nggak sengaja. Ya, nggak kebetulan ketemu ya. Itu adalah orang-orang yang perlu kita contoh. Nah, bagaimana orang kemudian supaya terus menyala-nyala dengan kerohanian? Ya, kalau dia nggak membangun kerohaniannya, bagaimana mau kerohaniannya menyala? Nggak akan bisa. Makanya saya kan selalu bilang, saya rindu kita semuanya mengalami penuh Roh Kudus. Karena apa? Saya ngerti, saya pun selaku orang yang bertanggung jawab dalam pelayanan yang seperti ini. Saya nggak akan bisa kalau saya nggak pernah membayar harga untuk melakukan bagian saya. Ya, Brandon juga yang luar biasa seperti itu. Sering dia bilang, kamu harus stir up yourself. Bagaimana caranya? Bisa nonton. Dia selalu rekomendasikan misalnya Billy Burr, kemudian di Kenneth E. Hagin atau Catherine Kuhlman. Dia bilang, baca firman. Kamu harus membangun dirimu sendiri, cari pujian penyembahan, cari khotbah-khotbah gitu ya. Saya bukan seperti itu. Kenapa saya bagikan? Itu pagi hari itu saya berdoa dengan hamba Tuhan itu. Nah, paginya juga saya nggak terlalu semangat lakukan bagian saya. Jadi saya keluar rumah, saya jalan pagi, saya berbahasa roh, saya cari tempat yang sepi karena saya lebih kuat lagi berbahasa roh gitu ya. Nah, saya bangkit lagi dan pulang dari situ saya sih punya kesaksian ya, agak sedikit melenceng. Roh Kudus bilang saya do something gitu ya. Saya lakukan itu dan saya tanya Roh Kudus, ini dari Roh Kudus apa enggak ya? Biasanya begini, biasanya langsung follow up, langsung lakukan dalam sejahtera. Terus kemudian saya hubungi seseorang dan langsung responsnya baik gitu ya. Nah, andai saja saya tidak tadi kan saya sudah bilang,
The key to the spiritual growth is dying to self every single day. Kunci daripada pertumbuhan rohani itu adalah mati terhadap diri sendiri setiap hari. Andai kan saja saya tidak mati terhadap diri sendiri, kan bukan cuma untuk dosa saja. Kalau untuk dosa mah udah dari kemarin kita udah harus komitmen. Tapi ini berbicara tentang bagaimana kita melawan kemalasan kita, kejenuhan kita, kelemahan kita, dan kita putuskan untuk kuat. Saya putuskan untuk memperkatakan firman, saya putuskan untuk bersemangat, saya putuskan untuk memuji Tuhan, saya putuskan untuk berbahasa roh. Itu yang membuat kita kuat. Tapi kalau orang nggak akan ada kerohanian yang kuat. Tahu nggak makanan rohani itu apa? Firman Tuhan, pujian penyembahan, mendengarin khotbah, berbahasa roh, berpuasa. Nah, berarti kalau orang tidak melakukan bagiannya, dia nggak pernah berpuasa entah sekali seminggu, dia nggak banyak merenungkan firman Tuhan, dia nggak sediakan waktunya pujian penyembahan, nggak sempatkan, nggak utamakan untuk berbahasa roh. Jangan heran kalau kerohanian orang itu lemah, karena dia nggak kasih makan manusia rohaninya. Nah, dan itu adalah keputusan. Nah, kalau saya nggak putuskan setiap hari, saya nggak bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itu yang juga saya mau katakan pada kita. Kalau misalnya lagi lemah, kan saya udah jujur-jujuran. Andaikan saja nggak saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, betapa susahnya. Karena kadang-kadang kata-kata saya itu nggak seberapa dengan akal budi. Saya berdoa, saya kemudian berbahasa roh. Nah, akhirnya saya bisa kuat kembali. Nah, itu yang saya mau katakan, pelayanan kita ini juga nanti ada breakthrough. Kan saya juga berdoa bagaimana setiap orang dipakai. Saya berdoa dengan akal budi, bahasa roh juga. Dan saya berharap, saya senang karena kita semua seperti Brian katakan, all hands are on deck. Semua kita bahu-membahu untuk kerajaan Tuhan. Ya, saya senang sekali kita kalau di dalam Tuhan itu seperti benar-benar hidup dalam Tuhan ya. Senang aja setiap orang bersama dengan saya itu dipakai gitu ya. Nah, jadi ya saya berharap ini breakthrough gitu dari Tuhan gitu ya. Senang kalau semua kita dipakai dengan semua kreatif idea gitu ya. Nah, untuk bisa seperti ini nggak bisa dengan kerohanian yang lemah. Karena kita itu manusia rohani, kita bertempur di alam rohani. Berarti kita itu dengan standar yang tinggi. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pengenalan yang baik dengan Tuhan, firman yang mantap, merenungkan firman, berbahasa roh yang kuat. Karena kita itu lawannya itu penguasa, pemerintah, penghulu di yang gelap ini. Kalau kita nggak kuat, kita nggak akan, we will not make it, kita nggak bakalan berhasil. Demikian juga orang-orang. Kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang nggak usah saya katakan spesifik. Kenapa ya? Kok saya lihat itu nggak kelihatan breakthrough-nya, di spiritnya itu nggak kayak benar-benar soar like the eagles, benar-benar melambung tinggi. Kenapa? Dia itu bukan orang jahat. Kan saya sudah bilang dari awal. Di hadapan Tuhan kita ini bukan soal lagi antara kelihatan alim, kelihatan baik, kelihatan religius, bukan soal itu. Tetapi bagaimana Tuhan melihat ada roh yang menyala-nyala di dalam diri kita ini. Karena kalau nggak ada roh itu, coba kalau kayaknya Bu Alina udah lihat video yang saya berikan di akun pribadi, mungkin yang lain belum sempat gitu ya. Orang-orang yang membangun kerohanian dengan sungguh-sungguh itu akan kelihatan. Gak seperti orang yang kalah, gak seperti orang gak punya pengharapan. Banyak sekali. Saya kasih tahu ya, cari sekarang di mana tidak banyak lagi orang yang berdoa sekarang. Tidak banyak lagi orang yang merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan sekarang. Orang kebanyakan lemah sekarang. Kenapa? Karena apa? Manusia rohnya itu lemah. Manusia rohnya itu tidak kuat. Sekarang kita udah di akhir zaman. Setiap kali Brandon bilang bahwa kita ini benar-benar penutup, orang yang percaya, yang Tuhan katakan bahwa this generation will not taste death, bahwa generasi ini tidak akan pernah merasakan kematian. Itu benar-benar melekat di dalam diri saya. Kenapa saya bisa sampai rasakan itu? Dan itu benar adanya. Karena saya punya kerohanian itu aktif. Saya bisa memahami, mencerna apa yang dikatakan. Karena untuk menangkap pesan Tuhan,
Tuhan itu roh. Kalau untuk bisa menangkap pesan Tuhan, itu manusia rohnya itu harus kuat. Makanya Tuhan bilang selalu ke Brandon juga, makanya come up higher son, naik lebih tinggi nak. Karena apa? Ini bukan masalah kecerdasan, bahkan Brandon pun secara education dia nggak pendidikan tinggi, tetapi dia bisa mengerti dengan spirit. Nah sama juga dengan kita. Kalau saya selalu bilang supaya kalian bisa mengerti apa saya ngerti, apa yang Brandon ngerti. Kita itu udah di akhir zaman. Bukan cuma saya, bukan cuma Brandon, supaya lebih lagi terkonfirmasi 2-3 orang saksi kata firman Tuhan. Dengarkan podcastnya John Bevere. Tuhan bilang sama dia bagaimana untuk prepare. Dengerin nabi yang udah terbukti. Sadu itu udah kurang lebih 40 tahun setia di dalam Tuhan. Apa yang didengar dari Tuhan? Jangan lihat gereja yang pada umumnya yang cuma melakukan ibadah terus pulang selesai. Jangan lihat itu. Nah, mereka adalah orang-orang. Kalau lihat kan Sadu juga selalu bilang kan, ketika saya merenungkan firman Tuhan, terus tiba-tiba Tuhan bawa saya. Kemudian ketika saya tiba-tiba berpuasa, orang-orang yang apa? Yang dalam kehidupannya itu memiliki konsistensi untuk membangun kerohaniannya. Kasih manusia rohaninya itu makan, baca firman, merenungkan firman, yang berbahasa roh itu. Sehingga dan orang-orang, tahu nggak, orang-orang yang sudah dewasa rohani, selain hal yang tadi, selain mengasihi Tuhan, tahu nggak, orang-orang yang seperti itu akan mudah dibentuk, mudah diarahkan, karena dia punya pengertian itu cepat. Karena gini loh, kayak radio zaman dulu itu ketika di tune in, diputar, dicocokkan salurannya itu cepat nyambung. Kenapa? Karena dia melakukan bagiannya. Tapi orang nggak baca firman, nggak pernah berbahasa roh, padahal dia udah penuh Roh Kudus, nggak memuji Tuhan dengan teratur, nggak berpuasa. Kita itu ngomong kayak batu. Dia tuh kayak ngomong kayak batu. Jadi kalau saya kayak kakak saya itu ngomong tentang misalnya Tuhan tuh udah mau datang, jadi gini, dulu itu juga ketika air bah datang tuh Tuhan tuh pakai namanya Nuh. Nah demikian juga nanti di akhir zaman Tuhan keadaannya akan sama, orang semakin orang sibuk dengan keadaannya, tapi tiba-tiba Tuhan datang. Bahkan tahu nggak, ternyata yang persis seperti Nuh itu juga Tuhan udah muncul kan sekarang. Nah orang nggak banyak tahu itu. Nah kalau saya udah cerita sesederhana itu pun ke kakak saya, itu nggak pernah nyambung. Kenapa nggak? Dia nggak pernah baca Alkitabnya. Dia nggak punya doa-doa yang teratur. Dia nggak pernah berboro berbahasa roh, kan belum mengenal Roh Kudus, belum lahir baru. Nah itulah sama dengan orang-orang yang mungkin di grup ini, sekalipun ada di grup, bahkan mungkin orang-orang yang di luar sana di gereja tepuk tangan. Selalu saya bilang, kalau kau tidak pernah melakukan bagianmu, kau tidak akan pernah bisa. Dan saya juga, yang pernah saya sampaikan ya, cara Roh Kudus, dari Roh Kudus apa enggak itu selalu damai sejahtera dan konfirmasi. Nah, saya udah bilang bahwa banyak gereja, makanya saya sampai saat ini yang benar-benar saya teladan itu cuma Brandon, ya John Bevere gitu ya. Belum ada yang menurut saya itu pas. Memang gereja yang terbaik saya udah rekomendasikan, tapi saya berpikir bahwa ketika saya dapatkan sesuatu dari Tuhan, nanti hari demi hari Roh Kudus berikan saya pengertian. Misalnya kayak gini, sederhana ini. Misalnya gini, ya benar, maksudnya gini ya, tiba-tiba Roh Kudus buat saya ngerti. Iya kan? Karena kalau saja orang diingatkan, dipersiapkan, dikasih tahu, dikasih alarm, dikasih aba-aba, kan kemungkinan akan lebih siap. Nah, jadi benar apa yang kau dapatkan, bahwa memang harusnya setiap hamba Tuhan yang benar-benar terkoneksi dengan Tuhan harus kasih tahu, karena di sananya Tuhannya itu udah gergetan, dia mau datang. Tapi seperti orang tamu mau datang, bahkan Tuhan itu bukan tamu gitu ya. Tuhan mau datang tapi orang tuh kayak nggak tahu. Bagi Tuhan itu sesuatu yang it's on his heart, itu adalah sesuatu yang ada dalam hatinya. Makanya saya bilang, saya nggak, dan saya nggak pernah, dan saya berharap sampai mati, iya, saya nggak pernah benar-benar glorify people. Saya nggak pernah idolize people.
Di hadapan saya itu walaupun pelayannya gede, saya bilang cuma manusia biasa aja kok. Yang kalau sadar sebetulnya orang-orangnya, apa sih gunanya saya demi bela-belain pelayanan, demi bela-belain visi, demi bela-belain misalnya jiwa-jiwa yang banyak. Toh juga itu kan akan berakhir, berapa lama sih? Tapi demi itu, demi saya misalnya menghindari pikiran yang kayaknya menjadi pertanyaan bagi kebanyakan orang, saya mengabaikan pesan yang kelihatannya kolot untuk kasih tahu Jesus is coming. Jesus is coming, get ready. Itu yang disuarakan oleh John Bevere, oleh Brandon, sampai dengan air mata saya juga bilang, yang nggak tahu lagi Brandon harus ngomong apa. Demikian juga dengan Nuh ketika itu. Dengan Tuhan dipakai orang-orang, tapi tahu nggak, kebanyakan orang dia melakukan agendanya, dan saya percaya dan saya juga akan melihat itu baik di luar maupun di Indonesia. Tuhan akan bersihkan orang-orang yang sibuk dengan agenda pelayanannya, tapi membelakangi agendanya Tuhan. Kapan bisa saya yakin ini? Ketika saya naik ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam spirit Tuhan yang lebih tinggi, dan saya tahu bahwa itu benar, bahwa Tuhan mau datang, dan itu yang selalu saya ingatkan pada kita. Dan saya rindu sih. Tadi kelihatannya Ibu Lucy bergabung ya. Bu Lucy masih di sini. Saya nggak lihat fotonya. Ya, saya rindu kalian menjadi mouthpiece, menjadi penyampai dimanapun kalian berada, supaya menjadi penyambung daripada apa yang lebih penting bagi Tuhan. Yesus udah mau datang, get ready. Dan itu yang kan standar hidup kita, kan saya udah bilang tadi. Yang paling saya rindukan ya Tuhan, bahwa setiap hari ketika saya mau tidur, saya memeriksa diri bahwa Kau dapati saya tidak bercela. I don't sin knowingly. Saya tidak berdosa dengan sengaja. Ya mungkin ketika mungkin contohlah berinteraksi mungkin dengan kurir atau apa, mungkin saya agak tidak mencerminkan Tuhan gitu ya. Ya mungkin ada hal-hal yang mungkin saya nggak selalu sempurna, tapi Tuhan yang paling saya rindukan lebih daripada pelayanan, lebih daripada apapun. Karena saya tahu semakin saya baca firman, semakin saya tinggal di hadirat Tuhan, semakin saya tahu apa yang paling penting bagi Tuhan. Itu kata-kata yang Tuhan katakan bukan cuma satu kali. Sin no more. Jangan dosa, apalagi knowingly, dengan sadar. Jangan. Kalau udah hidup dengan sadar ini, kita akan punya kesaksian bahwa Tuhan itu so close. Tuhan itu sebenarnya sangat dekat dengan hidup kita, gitu ya. Nah, jadi saya katakan bahwa saya mungkin tidak bisa mengatakannya dengan rapi, tetapi saya mengatakan kesaksian hidup saya sekarang adalah buah daripada komitmen saya kepada Tuhan. Bagaimana saya terus dibentuk di dalam iman, saya terus dying to self every single day, mati setiap hari. Saya harus berbahasa roh setiap hari, saya harus merenungkan firman Tuhan, dan saya memang faktanya semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan apapun tidak mempengaruhi kehidupan saya terus bersemangat di dalam Tuhan. Dan saya melihat bagaimana nanti ya, ada juga di posting saya, ada kesaksian bagaimana dengan Roh Kudus, ada konfirmasinya. Ada hal-hal yang sebenarnya, tapi nanti saya akan tulis benar-benar ketika terkonfirmasi. Ada hal yang ternyata sederhana, nanti akan ada di samping rumah itu. Di sini tuh bilangnya kayak pohon bacang ya. Udah berapa tahun di sini itu daunnya rimbun, dan tiba-tiba saya lihat, loh kok udah berbuah. Nah, saya bercanda sama tetangga saya, kata orang tuh pohon itu kan suka kayak harus diancam, kalau nggak berbuah nanti ditebang gitu ya. Nah, saya bakar sampah di bawahnya. Terus saya bercanda sama tetangga saya, itu si pohonnya udah berbuah. Mungkin dia berpikir, si Tuhan sudah mulai bakar sampah di bawah, panas nih, kita harus berbuah supaya kita nggak dibakar gitu ya. Nah, saya nggak pernah punya rencana apapun untuk muncul di pikiran saya.
But suddenly Holy Spirit said that yang kamu doakan itu nanti akan mulai berbuah sama seperti itu. Dan saya mulai melihat ada hal-hal yang berbuah di dalam kehidupan saya. Bagi saya itu pelayanan yang akan ditinggal oleh manusia yang tinggal mati itu nggak lebih penting daripada kesaksian hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, yang saya mau katakan adalah ini bukan memegahkan diri. Saya hanya untuk kasih tahu kalian bahwa yang paling penting itu adalah hubungan sama Tuhan. Dan bagaimana untuk mendapatkan ini adalah gak berbeda dengan cara hidup Brandon. Bagaimana kita set aside time, bagaimana kita menyediakan waktu sama Tuhan, ya, menyediakan waktu sama Tuhan. Sama seperti itu ya si Paulus ya. Saya bisa bayangkan ketika dia mengajar sampai subuh. Kenapa sih kok bisa begitu? Kenapa sih kok jemaat mula-mula itu kok kayaknya itu mereka tiap-tiap hari kan mengajar segala macam? Tahu nggak kenapa? Karena mereka menikmati, manusia mereka itu menikmati. Saya kan udah bilang tadi, sekalipun kita punya sarana yang seperti ini, tapi kalau kita nikmati, anggap aja kita lagi ketemu, lagi ngobrol-ngobrol. Nah sebetulnya kalau kita punya nikmat yang sama, pasti kan berusaha untuk bergabung. Tapi kalau dengan, coba bayangin, ini 2,5 jam dari kita punya penyembahan tadi, ya akan melelahkan. Ngapain sih 2,5 jam cuma duduk kayak gitu, ya gak akan menikmati gitu kan. Nah tapi kalau seperti manusia jemaat mula-mula itu, mereka manusia rohnya menyala-nyala, kemudian orang-orang dilayani Paulus itu menyala sampai subuh, mereka nikmati aja tuh. Nah itu terjadi ketika manusia rohani seseorang itu menyala. Saya pun ketika kayak gini ya, misalnya kayak kita habis doa kayak gini, memang aku Saturday, saya tuh suka hari Sabtu sejak dari terutama sekolah ya. Jadi Sabtu kayak habis kita pertemuan doa, saya renungkan lagi terima kasih atas pertemuan doa yang tadi malam gitu ya. Memang kayak sekarang tuh daging kita tuh mungkin agak sedikit bereaksi, tapi nanti ketika kita bangun, saya bekali kalian dengan seperti ini akan menjadi bekal rohani yang kuat untuk kemudian menjadi suntikan bersemangat di waktu yang akan datang. Karena kehidupan kalau cuma umur, masa hidup itu cuma sementara. Yang kekal adalah iman, pengenalan akan Tuhan, hubungan akan Tuhan, hadirat Tuhan. Itu kenapa kayak kita berdoa tadi, kayaknya kita udah akan semakin biasa menyembah Tuhan. Dulu kan kita cuma setengah jam, yang kayak 35 menit. Tapi sekarang kita udah biasa 1 jam menyembah saja. Kenapa? Karena kita nikmati. 1 jam itu sebenarnya nggak seberapa kalau sama ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita sayang atau kita berada di tempat yang kita sukai, kita kan tidak membosankan. Nah, jadi kenapa kita bisa menikmati hal seperti ini? Ini kembali cuma satu. Yang perlu dicek adalah kerohaniannya. Kalau kerohaniannya mati, emang hal seperti ini pergumulan gitu ya. Pergumulan ngapain sih kayak gitu-gitu sampai larut malam gitu ya, duduk 2,5 jam, kayaknya itu wasting time banget gitu ya, menghabiskan waktu percuma gitu. Tapi kalau manusia roh kita nyala, kita merasa dikenyangkan, diberkati, disuntik lagi untuk siap melanjutkan pertandingan iman. Saya harus tetap bersemangat untuk menantikan Yesus saya. Saya juga sangat merindukan Yesus. Saya bilang saya sangat merindukan Dia. Saya bersiap karena firman Tuhan juga berkatakan bahwa harus eagerly awaits, menantikan Dia dengan penuh semangat. Bukan cuma kayak bosanan kapan berakhir hidup ini, no, tapi benar-benar kalau Dia datang ya, kalau Dia datang akan seperti apa ya ketika bertemu. Tapi biarlah kita ditemukan sibuk membaca firman, sibuk merenungkan firman, sibuk berdoa. Bahkan mungkin kita lagi pertemuan doa gitu ya, kita sibuk melakukan bagian kita ya, kita menyala-nyala bagi Dia, dan Dia akan bawa ya, seperti John Bevere bilang, Dia akan datang untuk membawa. Itu keren banget, untuk membawa miliknya. He will come to take his, membawa miliknya. Yang bukan miliknya akan ditinggal, akan masuk ke dalam masa kesukaran. Brandon sudah dapatkan itu di tahun 2027, 2008, 2030, bahkan udah dapatin semuanya. Dan kita mau hanya bersama dengan Tuhan. Tuhan udah jelas kasih tahu kok, hanya mereka yang pelitanya menyala,
yang minyaknya itu terjaga. Dan itu tanda-tandanya kita bisa lihat kok. Itu kan menyangkut dengan semangat dan api roh yang menyala-nyala. Kita bisa nilai kok diri kita. Kita dengerin tentang Tuhan itu bersemangat apa enggak? Apakah hati kita tuh bergetar atau kita kayak bosan aja kayak itu bawaannya kayaknya gak tertarik gitu ya. Kita bisa lihat loh, kita ini sebenarnya masuk dalam gadis bijaksana atau gadis bodoh. Nah, di sini saya mempersiapkan kita karena saya juga bersiap untuk diri saya sendiri untuk selalu menantikan Tuhan. Jangan pernah menjadi sama dengan orang di luar sana. Jangan terkecoh oleh karena kelihatannya banyak pelayanan. Di Amerika itu banyak gereja yang mega church dan itu dicela oleh Tuhan lewat Brandon. Dan nanti akan ada cleaning karena apa? Di gereja itu bahkan ada apa? Bahkan ada hal-hal yang menjijikkan oleh Tuhan. Jangan pernah menilai sesuatu mungkin dari appearance, dari kelihatannya. Karena saya malah berpikir gini, saya malah sedih lihat orang yang karena demi misalnya reputasi dia tidak mau memberitakan bahwa Yesus akan datang. Ya, lebih pada kenyamanan yang umum. Bagi saya itu sangat memprihatinkan gitu ya. Tapi saya berdoa sih supaya Tuhan juga lawat gereja-gereja. Dan di sini juga saya mau katakan, karena ini yang penting, gak akan bisa bertahan nanti sampai lama pertemuan doa ini. Kita udah 1 tahun. Kalau gak nikmatin, apa yang menikmati? Yang saya berikan kan perkara rohani. Yang saya berikan bukan nasi goreng, bukan minuman yang creamy gitu ya, yang daging, enggak. Yang saya kasih itu adalah kesaksian, bagaimana motivasi, bagaimana tentang pengalaman dengan Tuhan. Itu hanya bisa dinikmati oleh manusia rohani. Itu hanya bisa dinikmati manusia rohani. Nah, berarti supaya bisa menangkap itu semuanya adalah yang saya katakan, setiap hari kita harus melakukan bagian kita. Berbahasa roh itu udah sebuah standar loh. Berbahasa roh, menyembah Tuhan apapun keadaannya. Saya itu pokoknya ya, biasanya itu saya itu tengah hari itu saya ambil short break ya, kayak istirahat pendek gitu. Biasanya kalau saya tidur tuh suka kayak 15 menit, badan saya itu segar lagi. Saya nggak pernah buru-buru langsung kalau udah bangun buru-buru ke tinggalkan tempat saya tidur istirahat gitu ya. Saya akan berbahasa roh lagi, dan itu bagi saya itu waktu yang terbaik. Thank you Jesus. Thank you God for renewing my strength. Thank you Jesus for restoring my body, my strength. Saya mulai bersyukur, saya mulai berbahasa roh. Dan saya bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau semakin ngobrol sama Tuhan. Itu yang membuat saya tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya saya kalau dengerin orang-orang itu langsung nyambung. Orang-orang yang dalam Tuhan itu nyambung. Dan karena apa? Karena ini berbicara tentang manusia rohani. Yang saya mau katakan adalah, gini, saya juga rindu kalian punya pengalaman, walaupun saya tahu juga beberapa di antara kita udah bertumbuh gitu ya. Seperti yang saya katakan di awal, punya iman bahwa Tuhan yang He's all around us, Dia ada di antara kita, itu lebih menjamin daripada apapun guys. Dia itu lebih menjamin daripada uang. Dia itu menjamin kehidupan. Jadi kalau ada Tuhan Yesus, harusnya aman. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kau percaya kepada Dia bahwa Dia menjamin hari esok. Bahkan sebelum kita berpikir tentang apa yang kita butuhkan, sama seperti seorang ayah gitu ya, dia anaknya, dia tuh bekerja untuk anaknya. Bagaimana anaknya itu terpenuhi, bahkan bahagia, senang, sehat. How much more? Betapa lebih lagi Tuhan. Dia tuh memikirkan kebaikan kita. Jadi kalau udah percaya, kan saya punya Tuhan yang mengasihi aku. Kenapa menjadi khawatir? Kenapa menjadi lemah? Kenapa menjadi gelisah? Itu nggak ada kamus, nggak ada sempat. Sehingga kita akan dilihat orang, kok berbeda? Kenapa? Kalau kita punya the hope of glory, kita punya pengharapan yang penuh kemuliaan, yaitu Yesus. Itu yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi lakukan bagiannya. Harus paksa diri. Makanya saya menarik diri dari media sosial loh. Saya tetap hati saya ada di pelayanan, saya ada waktu saya ikutin semua yang ada. Tapi setelah itu paling saya habiskan waktu itu dengan ChatGPT, karena setiap ada di pikiran saya kan kayak apa ya saya tulis di post itu, saya langsung kadang-kadang otak saya panas
Ya saya minta langsung buat dulu bahasa Inggrisnya. Oh ternyata saya cek gak asing bagi saya. Oh mungkin ada frasa-frasa yang perlu saya tambahkan. Saya latih gitu ya. Jadi waktu saya itu benar-benar pack, benar-benar padat, gak terbuang untuk hal yang gak penting. Saya berolahraga, saya berdoa, dan saya selalu gini. Oh iya, saya ingatkan sama kita ya. Berkali-kali Tuhan bilang, apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, itu sangat berpengaruh. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Betapa perkataan kita berkuasa. Kalau kau perkatakan hidup, dan saya katakan pada diri saya, everything is gonna be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk hidup apa yang kita mau akan dapatkan. Dan itu adalah in the power of the tongue, di dalam kuasa lidah. Makanya Tuhan bilang, apa yang mereka katakan itu akan berpengaruh. Jadi perkatakan hidup, perkatakan firman. Makanya saya selalu katakan bahwa everything will all work out. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik saja. I'll live long, stay strong, and finish well. Saya selalu bilang bahwa firman ini tuh hebat. Itu menciptakan segala sesuatu. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Ya, of course in English. Kemudian juga saya bilang bahwa jadi kalau misalnya kayak saya rasakan simptom atau gejala yang misalnya kayak di pinggang saya, bersyukur nggak ada swollen lagi, nggak ada bengkak di kaki saya. Kemudian juga tapi pinggang saya mungkin dulu saya pernah kayak jatuh gitu, jadi kayak kalau saya kecapean pinggang saya sakit. Tapi saya sama seperti Brandon ya, Tuhan belum sembuhkan Megan secara total. Tuhan tuh sengaja kasih sesuatu supaya apa? Supaya kita selalu berharap sama Dia. Karena lewat misalnya keadaan yang gak enak, Tuhan latih kita untuk selalu beriman. Jadi yang saya katakan adalah, benar kata Brandon, I will not move by what I feel, I will not move by what I see. Jangan pernah berubah dengan apapun, karena 100% hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Jangan cuma kita nyanyi, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, cuma karena enak nadanya atau kayaknya kelihatan kedengarannya syahdu. No, tapi kita harus katakan by faith, hidupku ditentukan oleh firman Tuhan. Di dalam Dia aku hidup, di dalam Dia aku bergerak, di dalam Dia I have my being, di dalam Dia aku ada. Jadi itu akan menciptakan segala sesuatu. Dan Roh Kudus akan ingatkan bahwa firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi ingat, salah satu yang perlu diingat, jangan pernah dong terkecoh dengan hasil. Karena hasil itu akan selalu akan dipakai oleh iblis untuk membuat keraguan. Iblis kan sukanya meragukan. Nah, jadi seperti disclaimer gitu ya. Jangan apa-apa langsung lihat hasil, tapi buktinya mana? Lah, bukankah iman yang murni itu harus diuji? Pegang terus firman Tuhan, gitu ya. Itu yang membuat kita terus gak bergerak, dan iman kita itu nanti akan terus bergerak, sehingga ketika apapun keadaan hidup gak mempengaruhi kita, bahkan hidup kita akan menjadi kesaksian, bisa menjadi menguatkan orang. Gitu ya. Nah, itu yang saya mau katakan pada pertemuan doa ini. Sayang sekali Judas Iskariot bersama dengan Tuhan, tapi akhirnya kemudian hidupnya berakhir tragis karena dia nggak pernah mengenal Tuhan, apalagi mencintai Yesus itu. Ada banyak orang telah menjadi Kristen, kelihatannya suka perkara rohani, bahkan pelayanan, bahkan naik mimbar. Saya udah kemarin kesaksian, ada seorang hamba Tuhan dari 15 tahun, tapi dia mencalonkan diri lagi jadi kepala daerah. Dia tidak mengenal tidak memiliki pemahaman tentang harga Yesus di dalam dirinya, karena dia tidak pernah memiliki pengenalan yang mantap dengan Tuhan. Dia nggak berakar di dalam Tuhan. Nah, di sini itu beda. Dididik kita untuk punya iman. Jadi nggak bertentangan dengan Brandon. Di sini saya mau latih kita untuk punya iman yang tangguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan tentu saya nggak boleh cuma ngomong, ya kan? Tapi saya harus practice what I preach. Makanya saya diproses gitu ya. Nah, biar lewat kesaksian saya juga turun ke bawah.
bahwa bagaimana kita supaya kuat di dalam Tuhan ke depan. Jangan pernah lupa untuk melakukan bagian kita. Sesederhana itu rumusnya. Kenapa orang kelihatannya gitu aja, gak secara Quran, gak ada breakthrough, gak nikmatin hadirat Tuhan. Nggak, kayak tadi kan kita menikmati pujian penyembahan. Kalau ada orang kok kalian membosankan gitu ya, ngapain lama udah nungguin kapan ini selesai gitu ya, something happen ya, something wrong dengan kerohanian orang ini, masih ada yang salah dengan kerohanian. Padahal menyembah Tuhan itu ya, tadi kan saya merasa kayak seperti orang yang gak sopan aja kalau tiba-tiba berhenti, padahal ada hadirat Tuhan di situ. Jadi harus pelan-pelan, harus memperlakukan hadirat Tuhan itu baik-baik. Nah, berakhir dengan selesai, kemudian lanjut kepada firman. Makanya saya bilang di sini tuh hanya orang-orang yang udah bisa nikmatin firman. Kalau nanti merasa aduh buang waktu ya, setiap dengan Pak Ate itu 1-2 jam, 2,5 jam, katanya bahkan mau 3 jam lagi. Wow, itu kan mengganggu semuanya. Padahal aku udah bilang nanti kita seperti pondok kayak gini. Kalau memang sungguh-sungguh lakukan hati yang ini, pasti merasa di recharge, pasti merasa dikuatkan, dibangkitkan semangatnya, sehingga bersemangat lagi di waktu yang akan datang. Itu mestinya. Jadi nggak ada yang rugi. Justru ini kan bagian dari ibadah yang sebenarnya jauh lebih penting daripada orang akhirnya kemudian udah tidur, udah misalnya bahkan mungkin menghabiskan waktu untuk nonton atau apa segala macam gitu ya, untuk di media sosial. Ini lebih berharga. Nah, ini nggak bisa dipahami dengan mudah dengan orang yang belum lahir baru, yang nggak membangun kerohaniannya. Tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan punya tujuan dengan panggilan hidup seseorang. Saya lakukan dengan hati yang murni, dan saya percaya bahwa Tuhan akan pakai untuk orang-orang yang punya hati yang sama, untuk mereka dibangun. Dan saya mau katakan ini adalah kesempatan yang terakhir bagi kita di dalam pelayanan ini. Artinya gini, kalau masih ada orang yang misalnya merasa bahwa aduh ini itu gini, kesempatan yang ada ini tidak dipakai untuk benar-benar mengejar ketertinggalannya dengan kerohaniannya, tapi tetap lalai, tetap sit back or stay still, artinya itu kayak duduk manis, gak melakukan apa-apa. Saya pikir nggak ada lagi loh kesempatan, mengingat kita kan sudah di akhir zaman. Jadi kalau udah dipersiapkan seperti ini, persis kata Catherine Kirk itu, Tuhan Yesus itu bilang jalannya itu sempit, bukan Tuhannya yang mau, tetapi sadari seberapa susahnya manusia itu untuk mati terhadap dirinya sendiri. Itulah yang menjadi jalan sempit bagi yang berlaku atas setiap orang. Ngerti kan? Itu yang dikatakan. Jalannya memang sempit, seolah-olah Tuhan telah membuat jalan sempit. Bukan. Tetapi seberapa susahnya orang untuk mati terhadap diri sendiri, untuk merendahkan di hatinya, itulah maksud daripada sulit diajar, sulitnya jalan itu, bukan Tuhannya. Ya sama seperti sekarang, betapa tidak mudahnya ya. Makanya saya bilang ini kesempatan yang terakhir, karena udah dikasih kesempatan, udah diingatin tentang kita ini udah akhir zaman. Pilih tempat di mana tempat itu bisa align setara dengan pesan Brandon. Jangan berada di tempat yang tidur, yang tidak apa-apa, tapi tetap sit still ya, duduk manis, gak buat apa-apa, dianggap angin lalu. Saya pikir kemungkinan gak ada kesempatan lagi untuk mengubah segala sesuatu, sebab Yesus sudah mau datang. Jadi berharap kita yang menyala, bahkan Tuhan bisa multiplikasikan kita lewat untuk menjangkau orang-orang yang nanti ketika tiba saatnya ada orang-orang yang mau bangkit, kita bisa menuntun mereka kepada Tuhan ya. Dan saya kasih tahu loh, kita itu jangan egois. Kita harus selalu tahu, saya selalu sadar itu ketika saya mungkin melakukan hal yang kayaknya yang tidak berkenan sama Tuhan, ya misalnya kayak apa, malas, ya mungkin kayak komplain atau apalah ya, menjadi lelah atau apa, atau putus asa atau apa. Saya selalu tahu saya itu mempertahankan nyawa saudara-saudara saya bangkit. Jadi kalau saya mempertahankan nyawa mereka, saya harus kuat.
Saya nggak bisa dengan status kerohanian yang lemah-lemah seperti itu ingin memenangkan jiwa orang. Nggak bisa. Harus orang yang menyala-nyala. Nah, kenapa berdoa dengan Brandon juga perlu? Ya kadang-kadang juga dia kan selalu berdoa juga untuk orang-orang yang mengikuti videonya, keselamatan untuk anggota keluarga. Juga yang Buffalo City itu juga berdoa. Itu juga kan orang-orang luar biasa yang memperkatakan firman, yang hidup dalam firman. Berdoa dengan itu supaya tetap kuat. Orang-orang yang saya udah bilang, cari sekarang masih banyak gak orang yang berdoa? Gak banyak lagi orang yang berdoa. Sebab apa? Dia lalai, dia nggak bayar harga untuk melakukan bagiannya. Nggak, saya bahkan bilang kayak gini, belum tentu loh di grup-grup gereja, belum tentu, tapi nggak semua, berharap nggak seperti itu. Orang-orang yang mungkin majelis-majelis itu berapi-api kita di sini. Jadi sebetulnya beruntung kalau ketika berada di antara orang-orang seperti Daud katakan, kesukaan saya adalah berada di antara orang-orang yang excellent. Karena excellent itu istilah bahasa Inggris, berarti kan orang-orang yang di atas rata-rata. Karena dia akan menyumbang sesuatu bagi kerohaniannya. Sebetulnya ketemu dengan orang-orang yang bersemangat sepertinya adalah sukacita. Belum tentu, saya udah bilang, belum tentu dapatkan, mungkin bahkan di grup WA gereja lokalnya mungkin ada majelis, ada penatua di sana. Belum tentu semangat kita di sini. Nggak ada jaminan karena dia majelis di gereja atau penatua kemudian dia bersemangat dengan semua ini, dia bisa menangkap dengan seperti yang kita rasakan. Belum tentu. Jadi sangat sayang. Tapi kalau ternyata orang juga nggak bangkit, ya kan kemarin saya bilang, ya kalau nggak berkomitmen doa nggak ada di antara kita. Tapi kemudian saya pikirkan, ya kecuali kalau memang seperti ada kan sahabat kita yang setia, memang karena kesusahan akses dia tetap tidak boleh dijauhkan dari kita, tetap bersama dengan kita. Hanya mereka yang tahu diri, misalnya saya nggak nikmati atau mungkin saya nggak merasa berat untuk di sini, yang monggo di MTAC saja. Tapi kalau mereka masih tetap bersemangat tapi nggak selalu bisa, tapi kan kalau mungkin akses ya tetap kita harus kasih, kita harus rangkul mereka gitu ya. Tapi yang selalu saya katakan pada kita, standarnya harus ada, standarnya harus komitmen, harus nyala. Kita harus punya. Kenapa kita nggak bisa memang seperti jemaat mula-mula yang pengajaran kita nikmati, yang misalnya mungkin seperti kita lagi dengerin Paulus, malam-malam orang lagi sibuk dengan media sosialnya, lagi nonton lagi apa, tapi kita mendengarkan kebenaran tentang hal-hal rohani. Kenapa kita nggak bisa? Kita pasti bisa, karena inilah yang paling berharga dan Tuhan ada di sini. Tuhan dengerin apa yang kita lagi omongin. Saya malah bilang, Tuhan, saya juga pengen tuh Tuhan bersuka dengan apa yang saya katakan, walaupun seperti Brandon juga kualitasnya itu bukan seorang yang bicara dengan tertata rapi, dengan segala macam tingkat intelijen yang tinggi. Tapi Tuhan bilang sama Brandon, untung kamu katakan seperti itu. Akhirnya dia bersuka. Saya tahu itu Tuhan bicara pada dia. Saya juga seperti itu, walaupun kelihatannya apa yang saya omongin bukan seperti orang yang agenda, ya begini firman Tuhan itu penuh dengan kasih setia, amin, apa segala macam yang kasih ilustrasi kelihatannya elok. Bagi saya bukan soal itu, tetapi saya mau apa yang saya katakan itu menyukakan hati Tuhan. Dan sebetulnya hati saya tahu ini menyukakan hati Tuhan apa enggak, karena roh saya itu pasti ada konfirmasi itu bersuka. Dan saya setiap kali ketika pertemuan doa, saya di reward dengan damai sejahtera sukacita, karena saya tahu saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Saya telah lakukan ini semua dengan hati yang murni. Bagaimana orang-orang yang Tuhan kasihi, mereka bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita sudah memasuki 2 jam 50 menit, jadi akan tergenapi 3 jam di waktu yang akan datang. Dan saya kan sudah bilang, kita sudah semakin menikmati 1 jam bagi kita, nanti semakin akan terbiasa kok memuji menyembah Tuhan. Dan dengan seperti ini, dan ditambah jam-jam doa yang ada, kita akan kuat. Kita kuat sekarang, itu karena kita lakukan ini salah satunya. Kita dikuatkan oleh persekutuan, karena persekutuan orang-orang percaya itu dahsyat. Ya, dan saya juga berdoa terus sehati sepikir support pertemuan-pertemuan doa yang ada. Bahkan kalau Tuhan terus tambahkan kita lewat link yang ada, bukan nggak mungkin nanti akan ada tambahan doa untuk hari
Kamis dan juga Jumat. Kalau mungkin harus off ya, karena baru ke gereja masing-masing gitu ya. Kita siap, kita mau nggak membuka diri, kita mau nggak meletakkan, kita bilang Tuhan pakai saya, tapi kita nggak mau memberi waktu. Itu kan Tuhan bilang pakai aku, Tuhan kan berarti kita mau letakkan waktu kita, tenaga kita, ketersediaan kita dipakai gitu kan. Dan selalu saya harapkan bahwa orang-orang yang faceless itu, nameless itu adalah orang-orang yang juga adalah kita gitu ya. Kenapa kita nggak boleh berharap sama Tuhan? Yang penting kita tahu bahwa kita memiliki hati yang murni. Kita kan nggak lagi ingin bagaimana saya punya pelayanan seperti ini nanti. Kita hanya mau Tuhan bagaimana to bring in a harvest, membawa tuaian bagi kerajaan Tuhan gitu kan. Nah kiranya itu terus membakar semangat kita. Lakukan terus persekutuan dengan Tuhan sampai mengenal Dia lebih dekat, mengenal pribadinya, semakin mencintai Dia, dan terus naik melakukan bagian. Harus mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap diri sendiri bukan cuma tentang dosa, tapi entah lemah, entah lagi malas, saya bayar harga untuk melakukan bagian saya, sehingga nanti bisa mengerti perkara-perkara rohani gitu ya. Nah itu yang saya mau bagikan hari ini ya. Dan udah lama kita nggak lanjutkan doa ya, biar kayaknya ini kayak udah mau perjuangan ke 3 jam karena ini sudah 2 jam 50 menit ya. Saya mau berdoa dulu untuk Pak Josia yang udah belum saya dapat giliran ya. Saya lanjutkan lagi doa, nanti habis saya doa Pak Jos, nanti dilanjutkan oleh doa siapa lanjutannya? Bu Walinang ya hari ini ya. Iya, enggak, doa penutup nanti Pak Bu Walinang kan. Nanti yang berdua siapa? Pak Titius? Pak Jos? Pak Titius doakan Bu Edith. Pak Titius doakan Mbak Edith ya? Ya. Oh, jadi kan Pak Titius nggak ada. Bu Rini ada kan? Masih ada? Belum terangkat Bu Rini? Iya, masih ada Kak. Ya, Bu Rini nanti doakan Bu Edith ya. Oke. Oh, ya. Ya, jadi saya doakan dulu Pak Jos, kemudian Bu Rini mendoakan Bu Edi, nanti penutup Pak Jos ya, Bu Walinang ya. Ya, ya. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan doa malam hari ini. Karena Engkau ada di sini, makanya ada nikmat di dalam hadirat-Mu. Kami menikmati Tuhan 3 jam itu bukan waktu yang singkat. Tetapi karena hadirat-Mu ada di sini, ada firman, makanan rohani yang menguatkan roh kami betah di sini Tuhan, kami rindu lebih banyak lagi orang-orang yang Kau tambahkan di dalam pelayanan ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kreatif idea yang Tuhan tambahkan kepada Pak Jos ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat, kami dukung terobosan yang dilakukan oleh Pak Jos. Kami sepakat karena kami tahu bahwa motornya itu adalah doa. Bagaimana kami tahu bahwa nggak bisa dengan kepintaran kami, keahlian kami, tapi mengandalkan Tuhan. Tuhan pakai link yang ada ya Tuhan. Engkau yang itu adalah bagian daripada apa yang kami bisa lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau. Tuhan, aku berdoa supaya link itu sampai di orang-orang yang tepat, dan juga Tuhan gerakkan hati kami Tuhan untuk membagikan link itu ke tempat-tempat di mana kami ada ya Tuhan. Dan Kau yang menggerakkan orang-orang untuk bergabung, biarlah lewat link itu kami bisa menjangkau, mengakses lebih banyak lagi orang untuk berada di dalam komunitas ini. Tuhan mengurapi Pak Jos lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan tujuan di dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan Pak Jos juga menemukan panggilannya di dalam pelayanan ini. Tuhan pakai dia lebih lagi. Engkau memberkati dengan fresh anointing, urapan yang baru ya Tuhan, yang kreatif idea untuk semua untuk bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, sukacita yang daripada Tuhan ada dalam kehidupannya, dan biar apa yang menjadi kerinduannya Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Dan kami juga declare ya Tuhan, ini yang saya katakan semuanya nanti diikutin, dan saya mau katakan ya Tuhan untuk semua kami nyatakan dan kami declare bahwa seisi keluarga kami akan mengenal Tuhan.
kami nyatakan Tuhan, kami perkatakan dan kami nyatakan bahwa orang-orang kami kasihi akan bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami tidak mau hanya terangkat dan bersama dengan Kau sendiri Tuhan, tetapi dengan mereka. Kami menyatakan dengan iman ya Tuhan, bahwa Engkau akan mempertemukan, akan ada perjumpaan ilahi dengan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan menerangi pikiran mereka akan kebenaran. Semua anggota keluarga kami yang kami doakan di grup-grup orang-orang yang kami kasihi, bahwa mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau yang akan enlighten their mind, mencerahkan pikiran mereka untuk mengenal kebenaran ya Tuhan. Dan kami berdiri untuk mereka sebagai pendoa syafaat, belas kasihan-Mu untuk dosa mereka, untuk pelanggaran mereka ya Tuhan, bahwa ada orang-orang yang berdoa buat mereka. Dan saya percaya apa yang Kau sampaikan pada Brandon, ketika kami terus berdoa buat mereka, Engkau akan mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran. Terima kasih, kami percaya bahwa setiap anggota keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Silakan Bu Rini. Terima kasih Bapak sudah kesempatan ini yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bertemu dalam lain malam hari ini ya Bapak, untuk mendengar firman-Mu yang begitu baik. Engkau telah melawat kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan sharing Pak. Tuhan, begitu juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Idit. Tuhan berikan dia kesehatan dan berkati segala usaha dan pekerjaannya agar membuahkan hasil yang menguntungkan bagi Ibu Idit dan keluarganya. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat Ibu Bapak Bu Idit dan Bapak mertuanya Tuhan, supaya Engkau melawat mereka, Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka mengalami Engkau, mereka inginkan, mereka akan memberikan hidup mereka kepada Tuhan untuk mereka. Tuhan, kami mau supaya mereka ini sebelum Engkau panggil mereka pulang Tuhan, supaya terlebih dahulu Ibu Bapak Bu Idit dan juga mertuanya Tuhan diberikan kesempatan untuk menyerahkan hidup mereka. Tuhan, Engkau mau supaya mereka diampuni, supaya mereka dikuatkan, dan mereka juga Tuhan menerima penglihatan dan mimpi-mimpi yang Engkau berikan, sehingga akan mengenal Engkau penglihatan itu Tuhan. Agar mereka diselamatkan, agar mereka dikuatkan, mereka akan diberkati, mereka akan diberikan kekuatan yang baru, dan mereka akan menerima kehidupan yang baru dari Engkau ya Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak di surga. Itulah doa dan permohonan kami kepada Ibu Bapak dan keluarga Idit, agar mereka diberkati. Amin. Mendapat berkat yang baru, kekuatan yang baru, hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih pimpinan-Mu dari permulaan pertemuan mau selesainya pertemuan pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Bapak, hadirat-Mu itu adalah tempat atau hadirat yang paling indah dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kau sungguh baik Bapak. Amin. Kasih setia-Mu pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih juga kepada malam hari ini yang disampaikan oleh Pak Atta. Berkati dia Tuhan, yang selalu berjaga-jaga atas jiwa kami. Engkau berkati dia lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan ini. Amin. Berkati segala rinduannya selama ini Tuhan. Berkati keluarga yang mencintai Tuhan. Biarlah terjadi hubungan rohani buat seluruh keluarga mereka, agar mereka mengalami hubungan rohani, pengenalan akan Engkau terjadi buat semua keluarga mereka. Terima kasih ya Pak. Yang satu hal yang kami pelajari, biarlah pada malam hari ini agar kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Mengasihi Engkau, kami diingatkan untuk mengasihi Engkau, percaya kepada Engkau, selalu beriman kepada Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sebab firman mengatakan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih ya Allah.
Kayak Engkau mengatakan sahabat-sahabatmu di sini ya Tuhan, anak-anakmu masing-masing mempunyai pergumulan hidup Tuhan, tapi biarlah kami selalu menaruh kepercayaan hanya kepada Amin. Engkau Tuhan, dan biarlah kami pandang kepada masalah itu Tuhan, tapi biarlah kami pandang kepada Engkau. Amin. Biarlah kami terus diberikan Tuhan, diberi semangat dan juga Yes. selalu berkobar-kobar mengingati bahwa Amin. Engkau dalam lagi akan datang ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan sekiranya sepanjang hari ini Tuhan, ada dosa-dosa yang kami lakukan, mungkin kami tidak sadari ya Bapak, mungkin dalam perkataan kami, tindakan kami, isi hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan, kiranya tidak berkenan di hadapan. Ampuni kami ya Bapak. Amin. Kami. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini kami beristirahat, kami mau tidur. Tutup kami dengan kuasa dan darah-Mu, setiap rumah kami, setiap ahli keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan kiranya Engkau masih membangunkan kami esok dari ketiduran Tuhan, biarlah kami dapat bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, agar kami Amin. dapat betul bersatu dengan Engkau dan juga membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah itu yang kami selalu rindukan, selalu datang di hadirat-Mu, Amin. selalu bercakap dengan Engkau, selalu merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. 3 jam ya. Ini 3 jam pertama ya. Iya. Iya, tetap bersemangat ya. Iya. Iya. Selamat beristirahat. Yang luar biasa. Terima kasih. Selamat malam Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Amin.